Setiap jiwa menantikan terang kabar keselamatan. Satu jalan kau tunjukkan untuk mengenal kasih Bapa Yesus Raja. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita dan dalam persekutuan dengan kasih Allah, Majelis Jemaat PAUK Pelita mengucapkan selamat beribadah. Saat ini kita masih diperkenankan oleh Tuhan untuk beribadah, memuji dan menyembah dan meninggikan namanya serta mendengarkan isi firman-Nya walaupun kita masih beribadah secara online. Kiranya kesetiaan beribadah kita berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Adapun tema ibadah di minggu kedua di bulan November ini yaitu mengingat karya penyelamatan Allah tatkala menantikan kedatangannya kembali, yang dilayani oleh Ibu Pendeta Deni Arlina Purba. Firman Tuhan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita awali ibadah ini dengan menyanyi Kidung Jemaat 15, bait yang pertama, Berhimpun Semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dengan mentahbiskan ibadah kita pada minggu ini. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara ini kasih Tuhan, nas pembimbing bagi kita hari ini yaitu dalam minggu kedua pada bulan November, terambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Allah, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Mari kita sambut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 38, bait yang pertama.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan di sepanjang pekan yang telah kita lalui, kita telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jikalau Engkau hendak mengamat-amati kesalahan kami, siapakah yang dapat tahan berdiri di hadapan-Mu? Tapi syukur padamu ya Tuhan, ada pengampunan, supaya kami takut dan menghormati Engkau, serta melakukan kehendak-Mu. Karena itu, dengan kerendahan hati kami mohon kepadamu ya Tuhan, hapuskanlah segala dosa kami dan perbaharuilah hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus. Amin. Untuk meresponi pengakuan dosa, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 37B, bait pertama. Mari kita mendengarkan berita anugerah Allah dari firman Tuhan Allah yang berkata, Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Dalam kitab Yeremia 32 ayat 40. Oleh karena itu, sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita sambut anugerah Allah ini dengan menyanyikan PKJ 200 bait yang pertama. Dan menjadi
Setelah kita terima anugerah Allah, sekarang mari kita bangkit berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru yang diambil dari Markus 12 ayat yang ke-29 sampai 32. Demikian firman Allah kepada kita. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Untuk meresponi petunjuk hidup baru bagi kita, mari kita memuji Tuhan dari PKJ 264 bait yang pertama. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Allah dan berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kita hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, yang sungguh mengasihi kami, kami sungguh bersyukur, memuliakan dan mengagungkan nama Engkau di hari Minggu ini, di hari yang penuh sukacita, oleh karena sungguh nyata pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami hari ini, kami sungguh merasakan Kau hadir bersama-sama kami, memberkati kami. Kami bersyukur melalui pujian yang kami naikkan kepada Tuhan hari ini, menjadi duba yang harum di hadapan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami rindu diberkati oleh firman-Mu. Ketika kami membaca dan merenungkannya, Allah Roh Kudus yang akan terus memampukan kami mengerti dan memahami firman-Mu, menerangi hati kami, sehingga kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman Allah, taat dan setia melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah Bapa, kami siap diberkati di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membaca Mazmur 78 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7 secara berbalasan. Pelajaran dari sejarah, nyanyian pengajaran Asaf.
Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan Amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, Yang telah kami dengar dan kami ketahui. dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian, Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya, Telah ditetapkannya peringatan di Yakub. dan hukum Taurat diberinya di Israel, Nenek moyang kita diperintahkannya, untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah. dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Demikian pembacaan Mazmur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Allah yang akan memberkati kita pada hari ini, di minggu yang penuh sukacita, minggu berkat yang telah berkati kita di sepanjang hari ini, yaitu dari Yosua 24 ayat 14 sampai 24. Saya membacakannya buat kita semua. Demikian firman Allah. Oleh sebab itu, takutlah akan Allah dan beribadalah kepadanya dengan tulus dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami itu. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di hadapan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh. Dan di antara semua bangsa yang kita lalui, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu, ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepadamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengar. Pada hari itu juga
Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita, bukan hanya sebagai pendengar, tapi sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pada saat ini, walaupun kita masih diizinkan dalam ibadah di rumah kita masing-masing, tapi puji Tuhan, kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada saat masa pandemik ini, kita tetap bersyukur dan bersukacita oleh karena begitu nyata pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Minggu ini menjadi berkat bagi kita sebagai tema dalam firman Tuhan hari ini, yaitu mengikat karya penyelamatan Allah tatkala menantikan kedatangannya kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan dunia ini banyak diwarnai oleh jatuh bangunnya bangsa dan kuasa. Semua berjalan seolah-olah berdasarkan kuat dan lemahnya masing-masing bangsa. Dan semua berjalan seolah-olah menganggap manusia itu kuat dan mampu berjalan tanpa Tuhan. Sehingga di dalam perjalanan kehidupan, di dalam kekuatan dan dasar dalam dirinya sendiri, sehingga manusia lupa akan kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, bahkan dalam kehidupan bangsa yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam firman Allah hari ini, kita melihat bagaimana Yosua mengajarkan atau mengingatkan kembali akan karya keselamatan yang Allah telah lakukan bagi bangsa umat pilihannya, termasuk bagi kita. Bagaimana Allah bekerja, menyelamatkan, membimbing, menuntun dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana Yosua mengingatkan kembali, bagaimana bangsa itu, bangsa pilihan Allah, yaitu bangsa Israel, memberkati, melindungi, menyertai dalam perjalanan akan janji Tuhan untuk menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Allah telah nyata terlibat di dalam pemilihan itu ketika Allah telah melibatkan dari awal, yaitu pemilihan Abraham. Allah memberi Abraham, memberkati Abraham dengan memberi banyak sekali keturunan melalui Ishak dan melalui Yakub. Kita tahu bagaimana Allah Israel itu datang menyertai, memberkati bangsa Israel untuk membawa bangsa itu keluar dari perbudakan Mesir. Dan Yosua di dalam kitab yang telah kita baca tadi untuk mengingatkan kembali bagi bangsa itu supaya tidak pernah melupakan penyelamatan, penyertaan Tuhan yang luar biasa akan bangsa itu. Begitu juga bagi kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus menyadari hari ini,
Kita ada saat ini, hingga hari ini, oleh karena anugerah dan keselamatan daripada Tuhan. Oleh karena itu, betapa luar biasa firman Tuhan hari ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa Allah tidak pernah diam. Allah yang berkuasa memimpin yang tidak ada menjadi ada. Tuhan itu yang luar biasa. Sehingga Yosua mengingatkan kembali kepada bangsa Israel pada waktu itu. Bagaimana Allah berkuasa atas bumi ini, atas dunia ini. Bagaimana bangsa Israel menyaksikan 10 tulah di tanah Mesir untuk memperlihatkan kepada bangsa Israel bahwa Allah itu berkuasa untuk menuntun mereka dari perbudakan Mesir itu. Bagaimana perlindungan Tuhan. Pada waktu itu secara khusus tanah Gosin yang Tuhan sediakan bagi bangsa Israel. Secara khusus 10 tulah itu tidak ada terdapat dalam tanah Gosin, di mana bangsa Israel pada saat itu tinggal bersama-sama di Mesir. Dan ini Allah ini menyatakan bagaimana bangsa Israel akan mengalami keselamatan itu. Pemeliharaan yang luar biasa itu. Allah memberkati dalam perjalanan dari tanah Mesir di padang gurun. Tuhan mengatakan dalam firman Tuhan ini, Yosua mengingatkan bagaimana Allah memperlihatkan, meruntuhkan bangsa-bangsa yang ingin memerangi bangsa Israel, yang menghalangi bangsa Israel untuk masuk tanah Kanaan. Mereka melihat sendiri bagaimana Allah bekerja meruntuhkan bangsa-bangsa yang ada. Bangsa Amori, bangsa Moab. Begitu luar biasa. Dan dalam hal ini, ada 3 hal yang ingin disampaikan oleh Yosua kepada bangsa Israel pada waktu itu. Dan juga kepada kita. Yaitu pertama, ketika Allah berjanji akan penyelamatan yang Tuhan sediakan bagi bangsa Israel. Dan juga bagi kita pada saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, Allah tidak tinggal diam. Dia Allah yang selalu terlibat aktif dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel. Dan juga bagi kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami anugerah keselamatan daripada Tuhan. Tuhan katakan dalam Efesus 2 ayat 8. Oleh karena anugerah Tuhan engkau diselamatkan. Itu bukan karena hasil usahamu. Itu bukan hasil kekuatan dan pekerjaanmu. Oleh karena itu kita bersyukur. Hari ini Tuhan katakan, Allah terus akan tinggal di dalam kita. Untuk terus bekerja, memberkati dalam perjalanan kehidupan kita. Dan yang kedua dikatakan, Allah akan selalu berkuasa menggenapi rencananya. Bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Dan rencana Allah terpenuhi. Umat bangsa Israel menjadi umat pilihan Allah. Melalui bangsa Israel, bangsa-bangsa Allah yang terberkati. Dan saat ini bagi kita juga. Rencana Allah tergenapi bagi kita. Kita yang telah diselamatkan. Kita menjadi umat pilihan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari dan mengingat kembali akan karya keselamatan Allah itu bagi kita. Bahwa rencana Allah itu telah tergenapi bagi kita. Ketika kita telah mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Dan ketika kita mengaku dan percaya, dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, maka keselamatan yang daripada Tuhan itu menjadi bagian kita. Itulah rencana Allah tergenapi dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Allah adalah Allah
yang sedia pada janjinya. Ketika bangsa Israel kembali ke Mesir, hidup dalam perbudakan, Allah tetap ingat pada janjinya. Ketika Abraham akan membawa mereka ke tanah perjanjian, dan mereka kembali, dan Allah kembali lagi membawa mereka dengan dipimpin oleh Yosua untuk kembali masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Ini menyatakan bahwa kesetiaan Allah itu tetap, janji Allah itu tetap, Dia akan menggenapinya di dalam kehidupan umat bangsa Israel. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita sudah mengalami keselamatan, ketika kita sudah janji Allah tergenapi bagi kita, kitalah Allah, anak Allah, umat yang telah dipilih oleh Allah. Dan Tuhan akan terus menyertai kita dengan kasih setia-Nya. Sehingga katakan dalam tema hari ini, ketika kita mengingat karya keselamatan yang Tuhan telah sediakan bagi kita, kita akan terus dituntun untuk terus hidup setia, mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan, setia melakukan firman Tuhan sampai kedatangannya yang kedua kali. Firman hari ini mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya kita senantiasa hidup setia melakukan firman Allah. Sehingga di dalam kitab Yosua 24 ayat 15 tadi dikatakan, untuk mengingatkan kembali bagaimana karya keselamatan Allah bagi bangsa Israel, Yosua mengingatkan kembali kepada bangsa itu bahwa pastikan hari ini bahwa engkau akan terus menyembah Allah Israel. Dia memiliki komitmen yang luar biasa. Ketika Yosua sudah mengalami kuasa kebaikan dan Tuhan menggenapi janjinya kepada Yosua, dia komitmen yang luar biasa. Aku dan seisi rumahku akan datang memuji Tuhan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Karya keselamatan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, mari miliki komitmen seperti yang dimiliki oleh Yosua. Dia mengatakan kepada bangsa yang dia pimpin supaya tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dia komitmen untuk datang kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku akan tetap memuji dan beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Akan keselamatan yang Tuhan karyakan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam penantian Tuhan Yesus yang kedua kali, Tuhan mengharapkan kepada kita untuk tetap setia hidup dalam firman Allah. Tetap setia menanti akan kedatangannya. Tetap setia dalam beriman teguh di dalam pengharapan kepada Tuhan. Sehingga di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 dikatakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Dalam nas ini, Rasul Paulus ingin sampaikan kepada kita dan juga kepada jemaat Tesalonika pada waktu itu, agar kita mengetahui ketika kita telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita. Bahwa kita akan mati dan bersama-sama dengan Dia. Sehingga firman Tuhan berkata, di mana aku berada, engkau berada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Paulus ingin kita tahu bahwa di dalam pengharapan, di balik kematian, ada sukacita, ada pengharapan bagi kita di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia untuk memerintah dalam kerajaan surga. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah percaya, yang sudah ditebus, dan sudah mengalami karya keselamatan daripada Tuhan, ingat akan firman Allah ini. Jangan lagi seperti orang yang tidak berpengharapan. Ketika ada kematian dan mengalami kematian, ingat akan firman Tuhan ini. Mari kita selalu bersemangat, bersukacita, bersaksi akan kebaikan Tuhan yang telah kita alami kepada orang lain. Oleh karena itu, jadilah berkat bagi orang lain. Ingat akan kebaikan dan karya Tuhan dalam hidupmu. Dan jadilah saksi dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Keesaan 367, bait yang pertama. Mari kita mendengarkan kesaksian pujian dari Komisi Wanita. Kami persilakan. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari kita bersatu dalam iman, bersama-sama dengan seluruh umat Kristen di seluruh dunia mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Sebelum memberikan persembahan, baiklah terlebih dahulu kita mengingat nas Alkitab yang terambil dari Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sambil memberi persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 287B, bait yang pertama. Sekarang bersyukur. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah di dalam kehidupan kami. Sebagian dari pemberian-Mu kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa dan roh, serta harta yang ada pada kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan terima kasih, sebab kami sudah menerima banyak berkat dari-Mu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda iman, sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi, berbagi dan berkorban. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini ya Tuhan, untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini, dan khususnya di gereja-Mu Pok Pelita ini. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Setiap jiwa menantikan terang kabar
karya keselamatan tak ternilai, pengorbanan mulia, karunia kasih-Mu untuk manusia, sungguh besar kasih Bapa akan dunia yang terhilang. Kau berikan anak domba ganti dosa manusia, Yesus Raja. Oh, oh, anak Allah. Oh, salib-Mu ya Tuhan, karya keselamatan tak ternilai, pengorbanan mulia, karunia kasih-Mu untuk manusia. Yesus, Engkaulah juru selamat, kalahkan semua kutuk dan dosa. Terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Yesus, Engkaulah juru selamat, bangkitan hidup untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur buat hari ini. Berkat Tuhan yang luar biasa yang boleh kami terima melalui firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali akan karya penyelamatan yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Kami bersyukur karena keselamatan itu telah menjadi bagian kami. Kami bersyukur Allah mengingatkan kembali kepada kami supaya tetap setia mengikut Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami sampai Engkau datang kedua kali menjemput kami. Terima kasih Tuhan, sungguh pengharapan kami dan sukacita kami hanya daripada Tuhan. Kami bersyukur untuk jemaat-Mu, Pok Pelita, yang dalam pemeliharaan Tuhan, dalam masa-masa pandemik ini, kami bersyukur Engkau tetap memberikan kekuatan, kesehatan daripada Tuhan, telah menjadi bagian jemaat-Mu. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang terus mengalir, yang boleh kami rasakan dan boleh kami alami. Engkau Allah terus mencukupkan segala kebutuhan yang kami perlukan. Baik kebutuhan makanan, kebutuhan rohani. Terima kasih Tuhan. Itu semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami terus menyerahkan seluruh jemaat-Mu Pok Pelita ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka ya Bapa, di dalam kehidupan hari lepas hari, di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan pekerjaan dan pelayanan. Tuhan senantiasa berserta dengan mereka. Dan apapun yang mereka lakukan, jemaat-Mu lakukan, Allah turut bekerja di dalamnya. Sehingga mendatangkan sukacita. Dan semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Memberkati semua program pelayanan yang ada. Memberkati hamba-Mu, Pak Pendeta Roma yang pada saat ini dalam pemulihan, kesembuhan yang daripada Tuhan. Tuhanlah menolong memulihkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para majelis yang ada. Engkau memberkati dalam kesetiaan mereka melayani Tuhan. Dengan jerih lelah mereka yang mereka lakukan Tuhan. Kami yakin dan percaya apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan di dalam pelayanan yang Engkau percayakan bagi mereka, jerih lelah mereka tidak sia-sia.
Karena firman-Mu ya dan amin yang akan terus memberkati setiap para hamba-Mu majelis yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu Pok Pelita saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang pada saat ini mungkin di dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit, atau mungkin ada dalam masa pemulihan oleh karena pandemik saat ini. Tuhan, kami berdoa, teguhkan iman percaya mereka. Nyata kuasa-Mu di dalam kelemahan mereka Tuhan. Berkati sembuhkan jemaat-Mu dalam proses yang ada. Melalui makanan, minuman, atau perawatan apapun Tuhan. Biarlah menjadi saluran kesembuhan bagi jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Pok Pelita di dalam sukacita yang berulang tahun di sepanjang minggu atau minggu yang akan berlalu. Biarlah sukacita itu terus ada menjadi jemaat-Mu yang berulang tahun yang Kau telah berikan bagi mereka. Berkati dalam perjalanan hidup mereka ke depan. Biarlah sukacita itu menjadi bagian jemaat-Mu yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa kami ini Tuhan. Pulihkan bangsa kami ini Bapa. Melalui presiden, wakil presiden, pemerintahan yang ada, kabinet yang ada, sampai pemerintahan RT RW. Tuhan tolong. Biarlah hikmat daripada Tuhan terus menjadi bagian mereka. Dalam masa pandemik ini Tuhan, kebijakan apapun yang diberikan oleh pemerintah yang ada, kami yakini itu Allah turut bekerja di dalamnya. Sehingga mendatangkan sukacita bagi bangsa dan negara kami ini. Dan pemulihan daripada Tuhan itu menjadi bagian kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk tenaga utusan gereja dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka dalam masa pandemik ini. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan. Sehingga dalam keadaan apapun, nama Tuhan dipermuliakan, Injil diberitakan, dan semakin banyak jiwa dimenangkan bagi Engkau. Inilah Bapa yang menjadi doa dan syafaat kami. Biarlah permohonan dan doa kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa dan kami mengucapkannya secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 343, bait pertama dan kedua. Bait pertama akan dinyanyikan dengan jemaat duduk, bait yang kedua jemaat berdiri. Injil Kudus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke dalam hidupmu sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Setiap jiwa menantikan terang kabar keselamatan. Satu jalan kau tunjukkan untuk mengenal kasih Bapa, Yesus Raja.